Tati, dengan melakukan itu ada rasa puas atau justru tidak? Tetap nggak tenang? Puas, tapi tetap aja aku nggak tenang. Tetap nggak tenang. Kemudian setelah sudah berhasil merusak rumah tangganya dia, apa lagi yang Mbak Tati lakukan? Setelah itu aku kenal sama seorang laki-laki, lalu aku nikah sama dia. Nikah? Nikah. Tapi setelah aku nikah juga, kejadiannya terulang lagi. Aku disakitin lagi. Mbak Tati memutuskan untuk menikah dengan dia, tidak tahu dulu backgroundnya dia seperti apa. Ketemunya di mana sama laki-laki? Ketemu di tempat kerja aku. Tempat kerja. Kemudian setelah menikah, kata Mbak Tati menerima masalah lagi lah, gitu istilahnya. Boleh tahu apa yang dia lakukan sama Mbak? Aku sering disiksa sama dia. Aku sering dipukulin. Aku ditinggalin dia waktu aku hamil. Sabar ya sayang, bentar lagi kan kita ketemu. Kamu sehat-sehat ya. Mas mau kemana? Aku mau pergi. Pergi kemana mas? Hei, kamu itu udah bohongin aku ya? Bohongin apa? Kenapa kamu baru bilang kalau kamu pernah tidur dengan pria lain? Mas, maafin aku. Aku lakuinnya terpaksa mas. Aku terpaksa mas ngelakuinnya. Sumpah aku terpaksa. Terpaksa kamu bilang. Mas maafin aku mas, aku mohon jangan pergi. Ini anak kamu. Ternyata gue udah menikah sama wanita kotor kayak lo. Astagfirullahaladzim mas, jangan ngomong kayak gitu mas, tega banget. Ini anak kamu. Lepas. Anak, jangan-jangan ini bukan anak gue. Ini anak kamu mas, sumpah. Udah. Sumpah ini. Jangan halangin aku. Aku mau pergi. Mas mau kemana? Aku pergi. Mas. Mas mau kemana mas? Sudah hamil. Aku pas nikah Di sama dia. umur berapa bulan ditinggal? Dari umur hamil 5 bulan aku udah ditinggal sama dia. Setelah itu nggak balik sama sekali, nggak ada Sampai kabar. aku ngelahirin dia nggak ada. Nggak ada. Saat ini bertubi-tubi nih Pak Ustadz. Ketika dia mencoba untuk move on, walaupun di awalnya tetap nggak happy gitu. Apa yang dia lakukan, rasa dendamnya itu, tapi dia memutuskan untuk menikah. Tapi ternyata apa yang dia dapatkan adalah justru disakiti sama suaminya. Jadi kasus-kasus semacam ini sebenarnya kan banyak dalam kehidupan masyarakat terjadi ya. Karena itulah agama telah memandu pada kita bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik. Salah satunya adalah lihat keturunan dia. Maksudnya kalau orang baik, maka insya Allah kira-kira kulturnya sudah baik, lingkungannya seperti apa, terus yang kedua agamanya seperti apa. Kalau mal itu kan relatif, fisik wajah juga relatif, tapi yang paling pokok adalah ad-din, pemahaman. Kasus semacam ini sebenarnya kan banyak dalam kehidupan masyarakat terjadi ya. Karena itulah agama telah memandu pada kita bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik. Salah satunya adalah lihat keturunan dia. Maksudnya kalau orang baik, maka insya Allah kira-kira kulturnya sudah baik, lingkungannya seperti apa, terus yang kedua agamanya seperti apa. Kalau mal itu kan relatif, fisik wajah juga relatif, tapi yang paling pokok adalah ad-din, pemahaman agama. Jadi ada kisah menarik dalam beberapa riwayat ketika seorang imam besar ketika datang ada orang ingin melamar anaknya, maka kemudian sang imam ini menyuruh orang ini, kemudian karena kebetulan di depan rumahnya itu ada musola, kemudian wahai ananda ambil air wudhu, sholatlah sunnah dulu. Ketika wudhu diperhatikan oleh imam ini, sang imam ini, kemudian ketika sholat diperhatikan, kemudian masuk rumah, silakan ananda masuk rumah, kemudian belum menyampaikan niatnya, maka kemudian sang imam mengatakan, wahai ananda, apa yang menjadi niatmu bapak sudah ngerti dan bapak terima, engkau melamar anakku. Dia heran, loh saya belum menyampaikan apa-apa tapi kenapa? Karena kemudian dia berucap, kau wudhumu saja kau jaga, sholatmu saja kau jaga, apalagi anakku. Jadi ini kan contoh sederhana dalam konteks untuk di sini ya. Ini maknanya apa? Maknanya berarti melihat pada kepribadian seseorang. Jadi pelajaran pada Mbak Tati tadi, kan tadi Mbak Tati kan di tempatnya dan dia tidak tahu Mbak Tati tadi ya background keluarganya apa, Cuma dan tempat kerja apa. aja, kenal di tempat Iya. kerja. Ya. Dan kita bisa memahami karena kan sebelumnya dari musibah yang bertubi-tubi tadi, ketika dia mau move on tadi dan dia
dia mungkin trustnya sangat tinggi sekali, dia sehingga udahlah pasrah seperti itu. Yang kedua adalah kemudian ternyata terjadi. Jadi Mas Fahri, di dalam fikih Islam tuntunan tentang keluarga itu dijelaskan beberapa kewajiban suami. Yang pertama ketika memberikan mahar saat menikah. Kemudian yang kedua adalah memberikan nafkah secara halal. Nafkah ini bisa nafkah lahir dan nafkah batin. Yang ketiga adalah memberikan pangan, maksudnya adalah makanan dengan cara yang halal. Memberikan tempat tinggal. Dan yang terpenting di antara urut-urutan ini adalah memberikan bimbingan dan kasih sayang. Bimbingan itu apa? Karena suami sebagai imam, tapi tadi kan tidak didapatkan tadi itu. Apalagi melakukan kekerasan. Itu namanya ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maka suami ketika diajukan oleh seorang istri ke pengadilan, maka suami dapat dijerat sebagai hukuman. Karena itu menyakiti dan ini adalah bagian dari hukum Islam yang diadopsi dalam hukum negara untuk melindungi setiap pasangan suami istri bahwa masing-masing punya kedudukan yang sama, jangan sampai melakukan tindakan kekerasan seperti yang dialami oleh Mbak Tati tadi. Dan ketika melahirkan saja tidak ada isu suaminya pergi, padahal itu adalah ini adalah perjuangan yang luar biasa dihadapi seorang ibu ketika melahirkan. Seharusnya suami berada di sampingnya, tapi yang terjadi adalah sebaliknya.